Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ma 'alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita masuk sebuah taman bunga atau pernah melihat pemandangan yang indah? Apakah itu di gunung atau di daerah-daerah sekitar tempat tinggal kita, apalagi kita hidup di tempat yang indah, di negeri yang indah adalah negara Indonesia. Betapa indahnya ketika memandang sesuatu yang indah dengan penuh keindahan. Jika mata kita penuh dengan kecintaan dan keindahan, akan memandang sesuatu itu baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, konsep keindahan dalam Islam itu seperti ruh dalam semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah itu selalu indah dan kita dipandang dengan keindahan. Maka keindahan atau konsep keindahan dalam Islam ini adalah sebuah ruh yang meresap dalam semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya yang zahirnya, tapi yang tersembunyi dalam keindahan tersebut. Ruh itu menembus di seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa membayangkan dunia ini tanpa keindahan. Tidak bisa memandang dunia ini tanpa kecantikan dan keindahan, kenikmatan. Bagaimana kita sebagai makhluk Allah memandang dunia ini tanpa sesuatu yang indah? Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan ada hadis Abdullah bin Mas'ud yang disampaikan tadi, bahwasanya Allah menyukai keindahan karena Allah itu Subhanahu wa ta'ala maha indah. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut bahwasanya Allah indah dan menyukai keindahan, diriwayatkan dalam bab al-kibr, bab kesombongan, bukan dalam kitab al-libas wa zina, bukan dalam bab pakaian dan perhiasan. Artinya apa? Beliau cuma hanya sebagian orang memandang keindahan itu dari zahirnya, bukan intinya, isinya, apa yang terkandung di dalam keindahan tersebut. Dan riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulu man kana fi qalbihi dharrah min kibr." Faqala rajul, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana." Faqala, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqq wa ghamtin nas." Nabi mengatakan bahwa tidak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar dharrah. Kata sebagian ulama, dharrah itu artinya apa? Semut kecil. Sebesar semut aja ada kesombongan, keangkuhan di dalam dirinya, gak bakalan masuk surganya Allah. Kemudian ada seorang sahabat penasaran kayak kita ini. Loh, saya senang pakaian saya bagus, sepatu saya bagus, rapi, penampilan saya bagus, rambut saya rapi. Menjaga dirinya, menjaga pakaiannya, penampilannya, dan lain sebagainya. Apakah itu juga sombong gitu? Apakah itu kesombongan yang bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika seorang sahabat itu mengutarakan isi hatinya, "Ya Rasulullah, ada orang senang pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu juga kesombongan? Jangan-jangan saya masuk neraka juga ini, gara-gara kesombongan yang saya lakukan?" Kata Nabi SAW, tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud itu adalah al-kibr. Yang dimaksud Nabi SAW kesombongan adalah batarul haqq wa ghamtin nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang-orang lain. Dia merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling ganteng, paling tampan, paling cantik. Itu tidak. Itu yang dimaksud adalah kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tapi kalau kita membuat-buat keindahan dan kecantikan seperti yang kita lihat saat ini, kadang-kadang dibuat-buat itu operasi sana sini gitu untuk dipandang indah, dilihat indah, tapi dia merubah ciptaan Allah sehingga juga tidak dipandang indah. Maka jangan merubah penampilanmu agar menjadi orang yang paling indah, tapi perbaikilah akhlakmu agar menjadi orang yang paling indah dipandang orang. Bukan kita menjadi paling indah, tapi dipandang orang itu paling indah dengan akhlak,
dan kelakuan dan ucapan, perbuatan dan tingkah laku kita. Maka para jamaah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan orang yang membuat-buat itu keindahan dalam dirinya, ketampanannya, kecantikannya, dibuat-buat semuanya, palsu semua, itu Allah tidak menyukai itu, karena itu adalah sebuah kesombongan yang dibuat-buat. Allah menginginkan itu benar-benar menjadi sebuah yang menjadi kebiasaan, kesederhanaan dalam menjaga penampilan dan pakaian dan ucapan perbuatan kita. Bahkan Allah menginginkan kita selalu menjaga keindahan dan penampilan. Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita setiap memasuki masjid menjaga penampilan dan pakaian kita. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah mengingatkan kita, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, wahai orang beriman, pakailah pakaian yang indah setiap kali kalian memasuki masjid, dan jangan kalian berlebihan. Makan dan minum jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian Allah menegur, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Siapa yang melarang orang-orang menjaga penampilannya, menjaga keindahan, ketampanan, kecantikannya dengan hal-hal yang bagus? Siapa yang berani melarang? Apakah ada yang berani melarang orang menjaga penampilannya, pakaiannya, ketampanan atau kecantikannya selalu terjaga? Tidak ada yang mengharamkan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisah yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun. Tapi perhatikan, jangan sampai penampilan itu hanya zahirnya doang, yang diperbaiki, yang diperindah hanya zahirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang menjaga penampilan luarnya tapi isinya penuh dengan kedengkian, iri, sombong, angkuh, sifat-sifat yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan si Qarun dalam surat Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar kepada umatnya, kaumnya dengan penampilan yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan. Sehingga ketika ditanya harta yang dia miliki, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh harta ini karena ilmu yang saya miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pelajaran yang sangat berharga untuknya. Qala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan dia beserta hartanya, rumahnya, apa yang dia miliki ditenggelamkan di dalam bumi. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala itu Maha benar, ya. Dan Allah menyukai keindahan. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang membuat segala sesuatu. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam rupa yang paling indah. Tapi sayangnya, kadang-kadang manusia itu merubah apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan kepadanya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan rupa yang paling indah, dengan gambaran yang paling indah. Sekarang tuh lihat, yang pesek nggak mau hidungnya mancung, yang mancung nggak mau hidungnya mancung tapi maunya pesek. Perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sehingga kita seolah-olah itu melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Yang cocok dengan wajah kita adalah hidung ini, telinga ini, pipi ini, dan lain sebagainya. Ternyata banyak makhluk Allah, banyak manusia yang merubah keindahan-keindahan yang Allah berikan kepada mereka. Boleh kita operasi seperti operasi mereka yang kecelakaan, itu boleh. Atau yang terjadi hal-hal yang ya tidak senang dilihat oleh orang dalam kondisi demikian, maka itu harus benar-benar kita segera operasi ketika diperlukan. Maka itu tidak ada larangan. Larangannya adalah ketika sudah diberikan rupa yang indah, penampilan yang bagus, ciptaan yang indah, tapi kita malah merubahnya dengan hal-hal yang kurang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat." Allah Subhanahu wa taala membentukmu lalu memperindah rupamu Subhanahu wa taala.
wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah anugerahkan rezeki kepada kalian dari hal-hal yang baik. Kemudian Nabi SAW mencintai yang putih-putih, yang indah-indah. Nabi SAW senang dengan pakaian putih, senang dengan wewangian, parfum itu minyak wangi disukai oleh Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ilbisu min thiyabikumul bayad, pakailah baju yang putih oleh kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu biha mautakum, dan kalian kafani orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain putih. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan An-Nasai. Maka Islam menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Bersihan dalam pakaian, badan, dan tempat. Dan itu dijadikan syarat sehatnya salat kita. Maka di antara syarat-syarat yang disahkan salat dan tawaf kita adalah kita menjaga tubuh kita, dari membersihkan tubuh kita dari hal-hal yang kotor, yang najis. Yang kedua, tempat salat kita, kemudian pakaian kita. Berarti ada 3 yang harus dijaga. Tempat kita, pakaian kita, dan badan kita harus selalu bersih dan menjauhi dari hal-hal yang tidak diridai dan tidak diberkahi Allah SWT. Dan bahkan di Islam menyuruh kita untuk mandi ketika junub. Pada saat junub, hadas besar, kita diperintahkan untuk mandi. Dan mandi untuk salat Jumat. Dan mandi untuk salat Id, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Sampai ulama mengatakan ada 15 mandi dalam mazhab Syafi'i. 15 mandi yang disunnahkan kita lakukan. Mandi salat Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, kemudian mandi ketika masuk Makkah, mandi ketika banyak sekali cara-cara yang kita bisa lakukan atau sunnah-sunnah yang dianjurkan agar kita selalu menjaga penampilan dan kebersihan. Bahkan ada hal-hal yang berkaitan dengan fitrah, seperti khitan, sunat, itu kan sebuah kebersihan. Kemudian mencukur bulu kemaluan itu juga dianjurkan. Kemudian memotong kuku kita, kemudian mencukur bulu ketiak kita, itu kan semua daripada kebersihan agar selalu menjaga penampilan. Bahkan Nabi menganjurkan jangan sampai membiarkan itu lebih dari 40 hari. Sudah dibatasi oleh Rasulullah SAW. Memotong kuku, membersihkan bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita yang dianjurkan untuk membersihkannya, maka di situ jangan lebih dari dibatasi, jangan lebih dari 40 hari. Dan bahkan dijelaskan bahwasannya sebab terjadinya COVID mungkin itu karena juga memakan sesuatu yang diharamkan atau tidak menjauhi hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak memperhatikan juga daripada kebersihan yang terjadi pada diri kita. Pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya rambutnya berantakan, tidak rapi. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia memperbaiki rambutnya, ya disisir, dikasih minyak dan sebagainya. Fafa'ala dzalik. Kemudian orang itu ketika disuruh oleh Nabi SAW memperbaiki rambutnya, memperindah rambutnya, maka dia melakukan hal demikian. Betapa banyak sekali orang yang, maaf, itu tidak berkaitan dengan kemiskinan maupun kekayaan yang kita miliki, tidak. Penampilan, menjaga kebersihan itu adalah hak semua orang. Tidak ada yang namanya harus kaya, harus bersih, atau miskin bersih, tidak. Kita punya 1-2 baju saja. Tapi kalau menjaga kebersihannya, menjaga rambut kita dengan bersih, insya Allah akan menjadi hal yang paling indah dan dipandang paling indah oleh orang-orang lain. Nah, Nabi SAW mengatakan, ketika orang itu disuruh membersihkan rambutnya, merapihkan rambutnya, kemudian orang itu melakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Alaisa hadha khairum min ayyati ahadakum tha'ira asy-sya'r ka'annahu syaitan?" Itu bukankah lebih bagus kamu sekarang penampilannya dibanding kamu rambutnya tiba tadi seperti syaitan, berantakan gitu, tidak rapi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrim." Barang siapa yang punya rambut, maka hendaklah dia memuliakannya, membersihkannya. Nabi SAW juga pakai minyak rambut. Nabi SAW menggunakan qina'. Qina' itu kain yang digunakan oleh Rasulullah sebelum beliau pakai imamah. Nabi pakai minyak rambut. Maka kata ulama, Nabi SAW itu saking banyak menggunakan minyak rambut itu sehingga orang mengira beliau itu tukang minyak. Menggunakan minyak rambut, habis itu beliau pakai qina', kain yang dipakai oleh ke atas kepala Nabi. Kemudian Nabi pakai imamah, biar imamah itu tidak terkena daripada minyak yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat mengatakan, kalau pertama kali memandang atau bertemu dengan Nabi, Anda yang mengira itu beliau Zayyat. Zayyat itu tukang jual minyak. Ya, karena Rasulullah SAW semua diperhatikan. Sampai beliau pakai sifat mata sebelum tidur, 3 goresan di setiap mata. Kemudian beliau SAW menyisir jenggotnya, kemudian beliau menyisir rambutnya.
menggunakan minyak rambut, kemudian beliau menggunakan minyak wangi, sampai sahabat bilang tidak pernah ketemu Nabi SAW kecuali wangi, kecuali beliau tersenyum, kecuali wajah beliau indah, tidak pernah beliau bertemu dengan sahabat dengan wajah yang masam, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang selalu dijaga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di lingkungan kita, ya, keindahan-keindahan yang Allah berikan kepada kita, perhiasan-perhiasan yang Allah berikan. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan semua yang di atas permukaan bumi itu sebagai perhiasan agar kami mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Semua yang di atas muka bumi itu, kata Imam Qurtubi, itu menjadi perhiasan. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tujuan itu menggunakannya sebagai perhiasan untuk menerima, ya, dan Allah mempersiapkan bumi itu menjadi indah agar menerima kedatangan makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Bukankah mereka pernah memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya, kemudian bagaimana kami menghiasinya? Coba langit aja dihiasi dengan perhiasan paling indah adalah bintang-bintang di malam hari, dan bintang-bintang itu menjadi hiasan untuk langit. Coba lihat bintang-bintang di malam hari, lihat bulan, lihat matahari, itu semua dunia itu diberias, dijadikan indah oleh Allah agar menyambut kedatangan makhluk yang paling mulia adalah manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Tapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang menjaga penampilan zahirnya. Dia cuma hanya pakaiannya aja dijaga, tapi lisannya tidak dijaga, hatinya juga tidak dibersihkan. Hatinya penuh, dia bajunya rapi, Masya Allah bersih, tapi sayang sekali lisannya, hatinya tidak dijaga. Hatinya itu penuh dengan iri, penuh dengan angkuh, dengan sombong. Dia suka mengucilkan orang, dia suka meremehkan orang, dia merasa paling pintar, paling hebat, paling alim, paling kaya, paling apa. Itulah yang dibenci oleh Allah. Itu artinya apa? Keindahan yang dibuat-buat. Dan sesuatu yang dibuat-buat itu pasti akan segera berakhir. Sesuatu yang dibuat-buat itu akan segera berakhir, akan segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka batin kita juga harus diperhatikan. Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Ya, pakaianmu kau bersihkan. Jangan cuma hanya zahirnya pakaian doang, tapi batinnya juga, hatinya juga harus dibersihkan. Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang wajah kalian, rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang hati dan perbuatan kalian. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, kita kenal banyak orang-orang munafik dimanapun mereka berada, di sekitar kita, di kantor kita, tetangga kita, saudara kita, di rumah kita. Munafik itu apa? Orang yang buat-buat. Dia ketika bertemu dengan kita, dengan wajah yang tersenyum, dengan pujian-pujian, dengan apa, pelayanan yang sangat bagus, tapi ternyata hatinya itu buruk. Hatinya itu penuh dengan kebencian, dengan kedengkian. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, seorang muslim itu selalu menjaga penampilan, menjadi good looking. Artinya apa? Abaikan semua orang-orang yang meremehkan. Anda ini kok genit banget dengan penampilanmu, Anda ini begini-begini dengan penampilan, pakaianmu, ucapanmu, segala macam. Tidak, kita abaikan itu semua, karena dalam Islam menyuruh kita untuk menjaga kebersihan. Itu sebuah kata mutiara, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Seorang muslim itu selalu menjaga penampilannya, menjaga bahasanya, menjaga hatinya. Jangan kita cuma hanya memperhatikan zahir kita doang, tapi perhatikanlah juga batin kita. Hati kita dibersihkan. Sifat-sifat yang Allah ridhai, sifat-sifat yang Allah cintai, tolong untuk diperhatikan. Jangan penuhi hati kita dengan keburukan, dengan kebencian, dengan keangkuhan dan kesombongan. Maka seorang muslim itu ketika masuk masjid, para ikhwah akhwat yang masuk ke dalam masjid buat sholat, gitu, tolong diperhatikan kebersihannya. Jangan sampai orang sholat gitu nggak nyaman di sebelah kita. Mohon maaf mereka yang kerja di kantor atau di mana. Kalau seandainya baju Anda kurang rapi, kurang bersih, tolong untuk membawa sarung, membawa baju-baju yang bisa digunakan sebagai pengganti,
agar kita masuk ke dalam masjid tidak menyebabkan orang lain itu kecewa, tidak membuat orang lain itu sedih, tidak membuat orang lain itu nggak nyaman dengan kita. Kadang-kadang kita lagi di masjid, luar biasa, ya Allah baunya luar biasa. Itu siapa yang ngajari kita? Maaf, saya nggak bicara dengan yang miskin maupun yang kaya, tidak. Kita bisa bawa sarung bersama kita bisa bawa baju koko buat kita. Di dalam jok motor kita kan bisa kita simpan. Ketika mau sholat kita ibadah kita ganti, jadikan indah. Beli minyak wangi yang kecil, ya harga berapa, 5.000, 10.000 itu yang kecil-kecil itu. Ringan, kita simpan di kantong kita atau di tas kita. Bisa kita gunakan setiap kali mau masuki masjid. Dan itulah wangian yang Rasulullah SAW senangi. Hubbiba ilayya minkum an-nisa wa thib. Yang paling aku cintai di dunia ini adalah wanita dan wangian. Maka Nabi SAW kata sahabat, tidak pernah ketemu Nabi SAW kecuali beliau wangi. Dan tidak pernah mencium wangian lebih daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu kemanapun selalu wangi. Maka itu saya senang menyuruh Rasulullah, kemanapun berada itu nggak pernah lepas dari minyak wangi. Selalu ada di kantong saya. Nggak pernah ketinggalan. Kenapa? Karena itulah seorang muslim. Dimanapun orang ketika lewat, bayangkan. Ketika lewat kita, orang cium wanginya kita. Wah, Masya Allah. Bukan karena saya, tapi Islam yang menyuruh saya untuk selalu berpenampilan bagus, untuk menjaga penampilan, menjaga bahasa, menjaga hati. Ya. Kemudian kita para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita dimanapun kita berusaha untuk pakaian kita selalu rapi, jangan sampai berantakan. Anak-anak kita ajarkan kebersihan, istri kita, tetangga kita, saudara keluarga kita, dimanapun mereka berada, kita insya Allah selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada saat Covid ini, kebersihan itu selalu dijaga. Sekarang giliran WHO ngomong baru orang percaya. Padahal Nabi dari dulu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi mengingatkan kita untuk kebersihan, menjaga penampilan. Cuci tangan sebelum makan, selesai makan cuci tangan, jangan sampai Anda tidur di malam hari, kemudian tangan Anda masih ada bau makanan dan lain, itu ada binatang yang bisa membahayakan kita di malam hari. Harus kita selalu berusaha menjaganya. Kemudian sekarang disuruh kemanapun cuci tangan, kan Islam mengajarkan. Kita jaga wudhu kemanapun pergi, terus kita cuci tangan kita. Nah, sekarang disuruh pakai masker. Maka itulah, coba kalau kita terapkan Islam kita, ajaran Islam yang mulia, itu luar biasa. Kita tidak akan terpapar COVID, kita insya Allah akan terhindar dari hal-hal demikian. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Ternyata giliran WHO bicara untuk harus menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Baru kita percaya. Padahal dari lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi mengingatkan bahwa jaga kebersihan. Karantina dirimu kalau Anda sedang sakit. Kalau Anda merasakan badan Anda nggak enak, silakan karantina diri. Yang sakit jangan masuk di antara orang yang sehat. Yang sehat jangan masuk ke antara orang yang sakit. Itu selalu diingatkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah kita, contoh dan suri tauladan yang baik untuk kita, dan bisa kita meniru, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Islam dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan, mencuci tangan, tapi kalau bisa sekalian wudhu. Kan kita cuci tangan, cuci muka, sekalian wudhu. Itu adalah tanda orang beriman. Dan wudhu itu memberikan cahaya. Ada orang itu biasa, wajah kulitnya itu hitam, tapi bercahaya, terpancar cahaya dari wajahnya. Itu bukan karena apa, tapi karena wudhu yang dia selalu jaga. Itulah di antara sebab-sebab kita mendapatkan keindahan di dalam wajah kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan kita agar kita selalu terhindar dari penyakit dan wabah yang ada di antara kita. Semoga Allah berikan keselamatan, kesehatan, keberkahan bagi kita semuanya, dan insya Allah kita terhindar dari segala penyakit, segala wabah. Ajarkan anakmu, ajarkan istrimu, orang tuamu, tetanggamu, saudara-saudarimu agar senantiasa menjaga penampilan, menjaga bahasa, menjaga hati, dan selalu menjaga kebersihannya dimanapun kita berada. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Saya mencintai kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.